Pang Sambeng. Sambeng itu nek Solo wis orang tahu lah. Kebetulan saya tuh pelaksana harian di LMKN yang juga saya itu pelaku seni asli Solo, Pak. Di Resto di saat tahun 1990-an. Nah, dari berita yang simpang siur, dari berita yang kurang jelas di sosmed, saya menginisiasi untuk mengadakan forum komunikasi. Bapak ya, Mas Bang itu nama kamu siapa? Nah kan saya nggak bisa jalan satu-satu. Karena intinya kita supaya beritanya nggak ngawur seperti yang sosmed, terus pengusaha takut nggak memutar lagu. Nanti akan kita bahas gamblang di sini. Kalau dari pemilik kafe, hotel, udah sebelumnya udah ada misalnya saran atau sudah, cuma kan belum jalan. Karena dari pihak LMKN sama pihak WHR itu pernah ada MOU. Kalau dari nggak sebagai simulasi Pak, mungkin kalau dalam setahun misalnya hotel atau restoran itu apa untuk misalnya kapasitas berapa orang itu perlu membayar berapa gitu? Ya seperti hotel ya, 1 sampai 50 kamar itu aturannya cuma 2 juta setahun. Nanti 50 sampai 100 kamar 4 juta, cuma gitu. Misal ini hotel ini 50 kamar ya, ini cuma setahun 2 juta. Sekali kalau 2 juta dibagi 360 hari berapa? 5.500 sehari. Masih dibagi lagi berapa kamar? Enggak. Itu per lagu atau Bebas. Kamu gunakan lagu apa? oh, hanya segitu ya? Iya. Memutar lagu berapa? Ya, nanti masalah penghitungan sistemnya LMKN pusat ya. kalau untuk kafe Pak? Nanti ada anunya, ada. Nanti tak kasih anu aja. Tak kasih datanya, harganya. Kalau dari pihak kafe atau hotel sendiri apa sih yang sebelumnya yang menjadi keberatan atau Ya karena informasi mereka terima? karena belum jelas, Mas. Nanti kan akan dijelaskan semua. Ya kan akan dijelaskan semua di sini. Oh, oke. Tonton Mas. Oke. Menghimpun, mendistribusikan segala macam. Nah kita menjalankan tugas itu. Jadi sangat bergembira saya hari ini bapak-bapak bisa hadir, bisa memecahkan masalah. Dan merantau ke Jakarta. Nah kebetulan kami bersepuluh itu ditunjuk oleh Pak Menteri Kumham waktu itu karena kita dilantik 2022. Kita mau sosialisasi seluruh hotel yang ada di Solo ya, anggota kami 180 hotel. Nah karena tentu saja setiap hotel kan memutar lagu-lagu ya. Nah itu nanti kita sosialisasikan. Sebagian besar mereka belum tahu bahwa itu memang harus bayar royalti. Nah, pembayarannya nanti bagaimana, teknisnya bagaimana nanti kita tanyakan di forum biar mereka juga paham, karena nanti jangan sampai terjadi seperti yang di Gacuan ya, tahu-tahu didenda sekian miliar. Nah, ini nanti kasihan dengan teman-teman hotel di Solo Raya, khususnya Solo. Nah ini juga restoran-restoran ada juga pentas musik dan lain-lainnya. Ini bagaimana implementasi nanti di lapangan, karena musisi pentas dengan menyanyikan lagu orang itu juga harus izin ke yang punya paten. Nah ini kan belum tersosialisasi ke masyarakat gitu Mas. Kalau dari sendiri itu prinsipnya kalau dengan adanya royalti semacam itu kalau hitung-hitungannya Secara ekonomis gitu, secara bisnis. Sangat memberatkan ya, karena harus izin ke sana kemari dan patokannya juga belum pasti gitu ya. Itu sangat memberatkan kalau nanti itu bisa terjadi ya, karena mutarnya tiap hari dan menurut info kan 1 tahun sekali ya, 1 tahun sekali bagi pengguna permanen. Contohnya saya punya karaoke, selama ini saya bayarnya ya per tahun. Nah yang karaoke itu sudah
20 tahun lalu sudah bayar setiap tahun. Hanya yang hotel, restoran, ini juga pentas-pentas musik itu belum hampir semuanya belum. Nah ini yang perlu disosialisasikan. Kalau bidang-bidang lain kan juga seperti itu. Penyanyi yang menyanyikan lagu orang tanpa izin itu pun kan juga kena. Nah ini perlu sosialisasi di bidang-bidang job tertentu. Gitu Mas. Kalau secara hitung-hitungan bisnis sih Pak, kalau band main di kafe itu kan Ya. fungsinya hanya untuk background musik atau untuk menarik, itu berat nggak sih Pak? Kalau Ya royalti? sebenarnya nanti akan dikenakan ke customer juga Mas. Dengan kata lain, kalau kemarin kita cost-nya itu misalnya ya 100.000 ya kita harus naikkan. Kalau enggak kita di BIP-nya tidak tercapai. Harus kita naikkan cost operasional menjadi salah satu cost pengeluaran, sehingga kita ulang ya, setting ulang semua bisnis yang melibatkan lagu-lagu. Pak, hotel resto itu kan setelah efisiensi ekonominya juga banyak turun. Lah ini setelah royalti juga dituntut juga, itu gimana Pak nanti? Ya ini juga salah satu beban dari bisnis hospitality ya, tidak hanya di bidang hotel, pengaruhnya juga restoran dengan tidak adanya MICE. Sekarang hotel itu yang sangat terpengaruh hotel bintang 3 ke atas. Kalau bintang kedua ke atas itu jarang yang MICE, atau event pemerintah ke hotel Melati, hotel bintang 1 itu jarang, sehingga pengaruhnya tidak begitu. Tapi yang hotel bintang 4, bintang 5 itu sudah kena musibah, sudah banyak yang diberhentikan, yang kerja freelance itu. Nah sekarang kena hak paten ini juga menjadi beban juga. Namun kalau itu sudah aturan dan ada rujukan hukumnya, kita nggak bisa menghindar. Hanya setting biaya operasional. Kita salah satu variabel yang dimasukkan di dalam bisnis kita. Atau kalau menghilangkan musik sama sekali itu jadi pilihan bukan? Ya nggak bisa. Itu salah satu elemen yang harus ada ya. Mungkin diberi suara anjing gitu kan ya. Kan nggak ada hak patennya itu ya, tapi kan terus gimana, mungkin suara burung ya. Tetap bayar Pak? Hah? Tetap bayar. Tetap bayar juga. Kalau Iya. burungnya sendiri, burungnya sendiri direkam itu kan nggak bayar. Kalau Iya. burung orang tetap bayar. Tetap bayar Pak. Ayo kalau burung peliharaan kita Karya. sendiri nggak. Karya. Hah? Kalau karya orang lain merekam itu untuk bayar. Bayar. Tapi kalau kita sendiri yang buat nggak ya Mas? Enggak. Nggak. Ya variabel. Salah satu kan di hotel itu ada karyawan, ada pajak, ada pembelian produksi makan. Nah itu salah satu variabelnya memasukkan biaya hak paten. Berarti kan pengeluaran Mas. Nah, menambah biaya pengeluaran. Ya Jatuh mati. tergantung nanti yang fee-nya besar mungkin nggak dinaikkan, nggak kayak yang kecil lalu nggak dinaikkan rugi. Misalnya hotel Alila kamarnya 1 juta ya. Nah kalau dia hanya kena sedikit nggak begitu pengaruh. Nah kan saya